Saudara-saudariku yang dikasih dan mengasihi Tuhan Yesus, pada hari ini Rabu 20 Oktober 2021, hari biasa pekan biasa ke-29, menurut sabda kita dari Injil Suci menurut Lukas bab 12 ayat 39 sampai 48. Mari kita siapkan hati kita untuk mendengarkan sabdanya. Sekali peristiwa Yesus bersabda, "Jika tuan rumah tahu pukul berapa pencuri akan datang, ia tidak akan membiarkan rumahnya dibongkar. Hendaklah kamu juga siap sedia, karena Anak Manusia datang pada saat yang tidak kamu sangkakan." Kata Petrus, "Tuhan, kamikah yang Engkau maksudkan dengan perumpamaan itu, atau juga semua orang?" Jawab Tuhan, "Jadi, siapakah pengurus rumah yang setia dan bijaksana, yang akan diangkat oleh tuannya menjadi kepala atas semua hambanya untuk memberikan makanan kepada mereka pada waktunya? Berbahagialah hamba yang didapati tuannya melakukan tugasnya itu ketika tuannya itu datang. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya tuannya itu akan mengangkat dia menjadi pengawas segala miliknya. Akan tetapi, jika hamba itu jahat dan berkata di dalam hatinya, tuanku tidak datang-datang, lalu ia mulai memukul hamba-hamba laki-laki dan hamba-hamba perempuan dan makan, minum, dan mabuk, maka tuan hamba itu akan datang pada hari yang tidak disangkakannya dan pada saat yang tidak diketahuinya, dan akan membunuh dia dan membuat dia senasib dengan orang-orang yang tidak setia. Adapun hamba yang tahu akan kehendak tuannya, tetapi yang tidak mengadakan persiapan atau tidak melakukan apa yang dikehendaki tuannya, ia akan menerima banyak pukulan. Tetapi barang siapa tidak tahu akan kehendak tuannya dan melakukan apa yang harus mendatangkan pukulan, ia akan menerima sedikit pukulan. Tetapi setiap orang yang kepadanya banyak diberi, daripadanya akan banyak dituntut, dan kepada siapa yang banyak dipercayakan, daripadanya akan lebih banyak lagi yang dituntut. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara-saudariku yang terberkati, seorang pelayan yang baik yang tinggal di sebuah keluarga atau rumah tertentu, yang sudah lama bekerja di situ, tentunya sudah tahu kebiasaan dan kebutuhan tuan rumah dan anggota keluarga di sebuah rumah di mana ia bekerja. Oleh karena terbiasa bertemu, saling kontak, maka seorang hamba akan tahu betul segala kebutuhan dan segala yang tuannya mau dan anggota keluarga mau, tanpa harus mengatakannya kepada hambanya. Maka dikatakan tadi oleh Tuhan dalam Injil hari ini, dalam ayat yang ke-43, berbahagialah hamba yang didapati tuannya melakukan tugasnya itu ketika tuannya itu datang. Saudara-saudariku yang terberkati, relasi atau hubungan yang baik antara hamba dengan sang tuan rumah sudah menjadi sebuah kewajiban bagi seorang hamba untuk memelihara hubungan ini tetap baik. Ini sangat penting. Mengapa? Karena seorang yang menghamba ini sangat terikat dengan tuannya, mau bekerja dan setia melakukan yang tuan rumah mau, maka hamba itu akan tercukupi kebutuhannya dan selamat sejahtera hidupnya. Bila seorang hamba merencanakan segala yang jahat dan melukai tuannya, maka bisa jadi malapetaka bagi hamba itu dan tidak ada jaminan keselamatan dan kesejahteraan. Maka saudara-saudariku yang terberkati, bagaimana kita bisa tahu kemauan dan kehendak Allah? Maka persis seperti yang kita renungkan tadi, sama seperti seorang hamba yang sudah lama tinggal dan kontak dengan tuannya di dalam sebuah rumah, di dalam sebuah keluarga, maka ia tahu kebiasaan dan keinginan tuannya tanpa harus tuannya mengatakan kepada hamba itu. Maka kita pun akan bisa peka dan tahu kehendak Tuan kita, yaitu Tuhan kita Yesus Kristus,
bila kita juga mau bertekun dalam doa, membaca, mendengarkan, dan merenungkan serta meresapkan sabdanya, ikut merayakan Ekaristi dan ragam macam kegiatan olah rohani pribadi ataupun kelompok yang bisa kita lakukan. Semoga kita bertekun di dalam kegiatan-kegiatan rohani itu supaya kita menjadi semakin peka dan mampu mengenali kehendaknya yang perlu dan wajib kita lakukan di tengah dunia ini supaya kita mengalami sukacita dan kebanggaan sebagai hamba-Nya. Marilah berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa, sumber kasih sejati, Engkau telah menganugerahi kami hidup ilahi. Semoga kami senantiasa bersatu dengan Kristus sebagai sumber kekuatan dan keselamatan kekal, serta dimampukan untuk melakukan segala hal yang berkenan di hatinya lewat raga kami, sehingga jiwa dan raga kami semakin dimurnikan oleh karena mampu melakukan segala yang berkenan di hatimu. Dengan pengantaran Kristus Tuhan kami, yang hidup dan berkuasa bersama Engkau dalam persekutuan Roh Kudus sepanjang segala masa. Amin. Berkat Allah yang Maha Kuasa turun atas kita semua,